wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eli Susanti, SPD SD CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Tanjung Genteng, Kabupaten Aceh Tamiang. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan di sekolah. Sehubungan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ataupun yang berhubungan dengan rujukan moral. Kali ini saya sedang bersama Ibu Sri Yuliani SPD. Beliau adalah kepala sekolah di SD saya sendiri, yaitu SD Negeri Tanjung Genteng. Baiklah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya mohon maaf Bu karena telah mengganggu waktu Ibu nih Bu ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan di sekolah mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika begitu Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah kita ini? Berarti perbedaan ya antara dilema etika dengan rujukan moral ya. Kalau misalnya dilema etika itu sebuah kasus yang terdeteksi atau terlihat ya jika ada benturan antara aturan sekolah dengan kepentingan lainnya yang di luar aturan sekolah ya. Jadi jika dihadapkan dengan hal-hal yang sama benar, kemudian tapi bertentangan dengan aturan sekolah, itu yang dikatakan dengan dilema etika. Sedangkan kalau untuk rujukan moral, saya rasa semua bisa membedakan ya antara satu yang benar, satu lagi salah, gitu ya. Itu yang dikatakan rujukan moral. Oke Bu, berarti menurut Ibu, Ibu dapat mengidentifikasi suatu kasus itu dilema etika atau rujukan moral dengan cara membedakannya Bu. Jika benar berlawan dengan benar berarti dilema etika, jika benar berlawan salah berarti itu rujukan moral gitu ya Bu ya. Oke Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu terkait untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar Bu dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menjalankannya Bu? Berarti dilema etika ya. Iya. Biasanya kalau misalnya saya untuk mengambil keputusan yang rasanya sama-sama benar ya, tetapi tentunya salah satunya agak berbenturan dengan sekolah, biasa saya mengajak untuk guru dan perangkat sekolah ya, misalnya kayak komite, termasuk juga tendik ya, baik itu pesuruh atau petugas lainnya, semua saya libatkan ya untuk membahas ya atau berdiskusi atau musyawarah ya, yaitu mempertimbangkan solusi dari masalah itu, kemudian meminta masukan-masukan dari warga sekolah, guru, komite ya, sebelum saya membuat keputusan dan berusaha untuk mencapai kesepakatan tanpa keberpihakan seperti itu ya. Jadi tidak ada yang merasa bahwa saya berpihak pada salah satunya gitu ya. Jadi sama-sama ambil keputusannya bersama guru, pendapat guru, komite dan semua, agar saya tidak yang mempunyai kepentingan itu tidak merasa ada keberpihakan seperti itu ya Ibu. Biasanya saya ambil. Gitu juga dengan Bu Eli, kan biasa kita kompromi ya Bu. Iya. Diskusi ya. Oke, berarti selama ini memang Ibu sudah melaksanakan apabila ada masalah dilema etika itu berdiskusi ya Bu ya. Iya, diskusi. Musyawarah dengan semua warga sekolah begitu ya Bu ya, untuk menemukan solusi-solusi Bu ya. Dan Ibu yang terutamanya harus adil begitu Bu ya. Tidak ada yang merasa dirugikan Iya, gitu, ya. tidak berpihak pada salah satu merasa gitu ya. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam melakukan keputusan selama ini dalam pengambilan keputusannya Bu? Adakah prosedur-prosedur tertentu gitu Bu? Biasanya dari hasil diskusi kita warga sekolah gitu ya, saya mencari informasi ya terkait kasus yang lagi kita bahas, kemudian mengidentifikasi itu ya, maksudnya nilai-nilai yang bertentangan itu apa-apa saja dalam hal masalah dilema etika tadi, kemudian
mempertimbangkan dampak yang harus kita ambil. Dampaknya ya, kalau misal kita ambil keputusan ini, dampaknya gimana? Kalau kita ambil keputusan ini, dampaknya gimana? Yang akhirnya saya rasa yang harus saya ambil yang dampaknya kecil gitu ya. Yang kemungkinannya bertentangan dengan sekolah itu kalau bisa sama sekali tidak ada gitu ya. Ya tentunya dengan diskusi tim tadi ya, ambil keputusan berdasarkan analisis atau kompromi dari tim atau musyawarah tadi. Kemudian buat rencana untuk melaksanakan keputusan itu. Rencana keputusan. Kalau keputusan satu ini dampaknya apa? Keputusan dua ini dampaknya apa? Keputusan tiga misalnya ada keputusan dari hasil diskusi itu. Jadi keputusan mana yang dampaknya bila perlu tidak ada sama sekali ataupun kalau ada dampaknya sangat kecil untuk sekolah. Berarti Bu selama ini menggunakan prosedur yang pertama mengumpulkan dulu ya, mengidentifikasi ya kasus-kasus bertentangan, kemudian diskusi dengan tim ibu yang ada di sekolah ini kan, kemudian baru mengambil keputusan berdasarkan hasil diskusi tersebut ya. Yang ibu pilih yang berdampak paling kecil, bahkan kalau bisa yang tidak berdampak ya. Tidak berdampak. Oke. Selanjutnya yang keempat Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan Bu pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Saya rasa kalau ada hal yang efektif menurut saya ya, tentunya melibatkan orang-orang yang punya kepentingan ya dalam hal kasus dilema tadi. Dalam proses pengambilan keputusan berkomunikasi dengan jelas, transparan, membuat keputusan dengan mengikuti prosedur yang sudah ada ya, kemudian memastikan sama kita tadi semua sesuai dengan prinsip aturan sekolah, tidak menyalahi aturan sekolah dan etika yang memanusiakan ya, yang memanusiakan manusia seperti yang tadi juga ya, tanpa memperlihatkan gitu ya. Berarti Ibu selalu melibatkan orang yang berkepentingan ya dalam kasus tersebut. Lalu komunikasi transparan dan juga sesuai aturan Bu ya. Oke. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Pasti ada ya tantangannya ya Bu ya. Kalau dari sekolah, kalau diskusi transparan dengan rekan-rekan kerja ya, semuanya itu saya rasa nggak ada tekanan, tapi yang agak berat kita tekanan itu atau hal-hal itu dari luar ya, dari luar lingkungan sekolah ya, sehingga kita sulit mengambil keputusan yang tepat kan, karena ada tekanan dari luar itu. Jadi kalau misalnya ada tekanan itu, saya membuat suatu kebijakan yang untuk kemajuan sekolah tanpa merugikan sekolah. Kemudian misalnya harus dibantu dana dari wali murid, itu saya rasa ada pro kontra Bu ya. Itu kan ada pihak luar yang menghalangi, ada beberapa namun tidak semua. Biasanya di sini banyak yang mendukung kalau hal itu memang benar-benar dilaksanakan gitu ya Bu ya. Seperti yang dari pihak luar tuh ya sekarang biasalah Bu ya. Wartawan itu pasti mencari informasi gitu ya. Sehingga itu menjadi tantangan berat untuk melanjutkan program atau berhenti ya. Oke, Bu. Berarti selama ini kadang-kadang ada juga ya Bu yang membuat kita itu apa ya, menjadi tantangan bagi kita ya. Ada tantangan dari luar biasanya yang ini Bu ya, seperti ya kalau kita mengumpulkan dana memang rentan Bu ya, rentan sekali Ibu, orang-orang yang tidak ini, tapi kan kita selalu membuatnya dengan terlebih dahulu berkomunikasi sehingga semua itu ada bukti-bukti yang jelas ya Ibu. Selanjutnya Ibu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau bahasanya itu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Untuk itu kasus ya, atau biasanya kasus itu kan nggak tahu kita kapan datangnya ya Bu. Jadi kan kalau misalnya ada kasus gitu ya kan, tentunya jadwal saya tidak tetap. Kapan ada kasus ya segera saya atasi gitu ya, segera masalah itu saya selesaikan secepatnya, kalau bisa secepatnya, sehingga tidak berlarut-larut ya. Jika memang masalah itu besar butuh jadwal khusus ya, saya akan menjadwalkannya secepat mungkin juga gitu kan.
Baik Ibu, berarti tidak ada jadwal khusus ya Bu? Nggak ada. Tergantung dari masalahnya Bu ya? Iya, kasusnya Jika gitu ya. masalahnya besar ya berarti butuh penjadwalan dijadwalkan. Iya. Jika tidak ya segera diselesaikan Bu ya, agar tidak berlarut. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika itu Bu? Saya rasa kan dukungan yang paling dibutuhkan oleh seorang kepala sekolah dukungan dari guru-gurunya. Nah, karena kan mereka ada tim ya, satu tim. Tentunya kalau satu tim itu kalau misalnya semua timnya kompak saya kuat. Itu ya kan Bu. Guru, wali murid juga dukungan dari komite itu juga pentingnya Ibu ya. Kalau kita perlu rasanya kasus ini atau dilema etika ini besar. Saya melibatkan, misalnya perlu melibatkan dari luar sekolah saya, tentunya saya akan konsultasi dengan pengawas yang kompeten juga di hal itu ya Bu ya. Berarti selama ini yang bisa membantu Ibu ya tentunya Dewan Guru Iya, ya, iya. wali murid bahkan komite juga jika diperlukan ada dari luar tuh seperti pengawas gitu ya. Oke Ibu. Kemudian Ibu untuk pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah kita sampaikan ini, dari selama ini menyelesaikan masalah dilema etika ini kan Bu, pembelajaran apa yang telah Ibu petik tuh, yang Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Tentunya saya harus lebih bijak ya Bu. Maksudnya bijak, maksudnya dalam mengambil keputusan itu ya seperti yang tadi juga tidak ada yang merasa keberpihakan saya pada satu sisi gitu ya. Yang terpenting keputusan itu berpihak pada sekolah khususnya murid. Nah, gitu ya. Jadi saya harus fleksibel, tidak kaku ya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Saya rasa seperti itu ya. Oke Bu, berarti semua ini membuat pelajaran bagi Ibu ya, membuat Ibu lebih bijak, kemudian keputusan Ibu tidak berpihak, kemudian yang terpenting berpihak kepada murid dan fleksibel. Iya ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga semua ini menjadi pembelajaran berharga buat saya ke depannya Bu. Semoga nanti bisa saya terapkan di diri saya begitu Bu ya. Demikianlah tadi Bu percakapan kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama Ibu Nurkani SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Sungai Liput. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Yang penting sehatnya kita Bu ya. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf ini Bu, karena saya telah menyita waktu Ibu di sela-sela kesibukannya. Saya mohon maaf dulu Bu ya. Ya. Kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ataupun utama Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral begitu Bu? Biasanya itu untuk mengetahui sebuah kasus itu, ya kan, dilema etika atau bujukan moral, saya akan melihat nilai-nilai yang saling bertentangan tentunya. Jika benar-benar berarti dilema etika, jika benar salah berarti bujukan moral. Itu saja. Iya Bu. Iya Bu. Berarti intinya apabila Ibu menganggap ini benar melawan benar berarti itu dilema etika Bu. Ya. Kalau yang ini benar berlawanan dengan yang salah berarti itu bujukan moral. Betul sekali. Oke baiklah. Untuk pertanyaan yang kedua Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang saling berbenturan gitu ya Bu ya, kepentingannya yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana selama Ibu cara mengambil keputusannya Bu? Saya mengutamakan musyawarah. Dalam tiap keputusan yang saya ambil untuk mendapatkan berbagai solusi dalam musyawarah itu, barangkali dapat menemukan solusi terbaik yang selama ini belum terpikirkan. Jadi di sini akan muncul ide-ide kreatif yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan tersebut. Oke Bu, berarti selama ini Bu selalu bermusyawarah Bu ya dalam memutuskan sesuatu Bu ya.
Siapa tahu ya Bu, dengan musyawarah, dengan banyaknya pendapat itu dapat menemukan banyak solusi begitu ya Bu. Betul. Sehingga yang selama ini tidak pernah terpikirkan jadi kita dapatkan di sini Bu ya. Oke, berarti untuk langkah yang ketiga Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Bu? Adakah prosedur atau langkah-langkahnya begitu Bu? Dah, yang pertama itu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan tentunya. Selanjutnya melihat siapa yang terlibat. Yang ketiga tentunya mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Dan selanjutnya pertimbangan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Ya, tentunya diskusi dengan tim dan ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Oke Bu, berarti banyak langkah-langkah yang Ibu buat sebelum mengambil keputusan ya Bu. Mengumpulkan fakta, siapa yang terlibat, melihat nilai yang bertentangan, bahkan Ibu ini tidak lupa diskusi dengan tim Bu ya. Oke, baik sekali Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika itu Bu? Yang paling efektif itu melihat dampak jangka panjangnya untuk orang lain. Bicarakan dan diskusikan dengan pihak-pihak terkait tentunya. Oke Bu, berarti paling utama Ibu melihat dampaknya ya Bu, Iya, dampaknya. dampak ke depan begitu Bu ya. Oke Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu Bu? Tantangan saya itu sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak tentunya. Yang kita anggap baik bagi orang lain belum tentu baik untuk semua orang lain. Intinya begitu. Itu ya Bu ya. Berarti yang tersulit bagi Ibu itu ketika keputusan itu untuk disetujui atau untuk dicocok untuk semua orang begitu ya Bu ya. Ya, karena belum tentu baik untuk kita, baik juga untuk orang lain begitu ya. Oke. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu gitu Bu dalam menyelesaikan sebuah dilema etika ini Bu? Atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau ada jadwal tertentu dalam Ibu menyelesaikannya, atau ada prosedur-prosedur tertentu yang Ibu lakukan Bu? Tergantung masalahnya tentunya. Jika butuh dijadwalkan, maka saya akan buat jadwalnya. Tetapi jika dapat diselesaikan dengan segera, saya akan menyelesaikan masalah itu secepatnya dan memastikan semua langkah yang diambil dengan hati-hati tentunya. Tidak ada juga prosedur khusus. Yang terpenting tidak ada yang dirugikan dari keputusan yang saya ambil. Oke Bu, berarti selama ini tidak ada jadwal khusus ya Bu, tapi Ya. tergantung dari masalahnya ya Bu ya. Jika memang harus dijadwalkan, masalahnya besar ya tentu penjadwalan ya Bu ya. Jika tidak perlu dijadwalkan bisa diselesaikan langsung diselesaikan. Oke Bu. Lalu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Ibu anggap bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Biasanya saya berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi jika peraturan itu dirasa tidak relevan dengan kasus, maka saya melibatkan seluruh warga sekolah, ya guru, komite, wali murid, untuk memberikan pandangan terkait solusi dari masalah tersebut. Oke Bu, berarti selama ini Ibu yang bisa membantu Ibu ya pedoman Ibu peraturan Bu ya, peraturan yang sudah dibuat pemerintah. Oke. Kalau itu tidak relevan berarti Ibu meminta bantuan kepada rekan-rekan guru Bu ya, di sekolah, Pak komite, wali murid juga Bu Ya. ya. Oke Bu, untuk yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang telah Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait dilema etika Bu? Saya banyak belajar bahwa dalam mengambil keputusan harus ada keterbukaan.
dan komunikasi. Jangan ada yang ditutupi. Libatkan semua warga sekolah, pikirkan dampaknya ke depan. Yang terpenting, keputusan itu harus dilandasi rasa tanggung jawab yang besar. Oke. Itu saja, Bu. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu. Berarti selama ini Ibu mendapatkan pelajaran begitu ya Bu, dalam mengambil keputusan itu harus terbuka ya Bu ya, dibicarakan bersama. Kemudian yang terpenting itu dampaknya, jangan sampai merugikan orang lain begitu Iya, Bu ya. betul, betul. Oke Bu, terima kasih atas waktunya percakapan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya ke depannya Ibu. Iya. Assalamualaikum Ibu. Demikianlah tadi wawancara saya kepada kepala sekolah di lingkungan kami. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.